Pak Ansori mungkin bisa dijelaskan kepada kami pada saat pertama kali terjadi kecelakaan, apa yang Bapak lihat pada saat itu, Pak? Iya, saya waktu itu berada tidak jauh dari TKP. Setelah saya dengar suara gantungan duer, terus tiba-tiba saya melihat sosok mobil putih terbang. Terus seketika itu saya lari di bawah terowongan jembatan tol itu. Karena kondisi saya waktu itu sakit, asam urat saya kambuh Mas waktu itu. Saya berusaha merangkak terus. Saya berusaha merangkak ke jalan tol. Nah, waktu di atas, saya langsung melihat mobil itu sudah balik arah. Dan saya mendekat. Waktu itu korban wanita yang disebut-sebut Mbak siapa itu? Vanessa Angel. Vanessa Angel itu sudah terkapar, Mas. Sudah terkapar. Terus setelah saya putar di samping mobilnya, itu ada sosok lelaki yang disebut sebagai suami Mbak Angel. Nah, itu kelihatan kepalanya sudah di bawah. Baik. Karena badannya terikat dengan sabuk pengaman. Nah, saat itu pula saya mengintip mobilnya, di dalam mobil itu masih ada seorang putri yang duduk di belakang. Nah, saya berusaha untuk membuka pintu samping, bahkan bagasi belakang itu saya buka. Tapi saya nggak bisa. Saya itu waktu itu panik. Terus saya berusaha untuk menombol depannya apa itu? Dekatnya supir itu Mas, dekatnya setir itu. Juga nggak bisa. Terus saya dihampiri oleh pengendara mobil yang lain. Sudah mas, nggak boleh dilanjutkan. Baik. Biar aparat tahu sendiri, biar aparat tahu dulu. Gitu. Pak Ansori, kalau kita lihat di videonya Pak Ansori menggendong Sky. Posisi pada saat itu Gala Sky ada di mana? Berjauhan dari mobil atau bagaimana? Iya, terus saya waktu itu ya sudah, kalau memang nggak boleh ditolong. Terus saya berusaha untuk turun. Karena kondisi kaki saya yang sakit itu Mas. Asam urat saya dhuwur memangnya. Asam urat saya tinggi. Saya berusaha untuk turun. Tapi setelah saya berangkat turun, saya menghampiri mobil warna abu-abu atau apa itu Mas, apa hitam itu ya. Di situ saya terdengar tangisan bayi. Nah, saat itu saya mobil saya hampiri, ternyata ada bayi kecil itu. Spontanitas, rasa kemanusiaan saya tumbuh, langsung saya angkat masuk itu mobil. Waktu saya lihat, saya gak wani lihat mandang matanya, karena bercucuran darah. Gitu. Terus saya gendong begitu saja. Terus saya lari, berusaha untuk memberikan anak itu ke petugas. Seperti yang terlihat di video itu Mas ya. Saya pincang-pincang itu. Nah, setelah saya memberikan ke petugas, terus oleh petugas diberikan sama supirnya Mbak Angel itu. Nah, setelah itu saya menenangkan diri, baru saya turun Mas. Karena kondisi kaki saya yang nggak bisa saya lempet. Pak Ansori, gitu Mas. Ya, kalau kita lihat di video Bapak masuk ke sebuah mobil, kalau tidak salah ya, mobil minibus warna abu-abu. Itu memang Gala pada saat itu dimasukkan ke mobil itu, lalu dilarikan ke rumah sakit atau bagaimana? Waktu itu Gala saya kasihkan ke Pak Polisi. Oh, langsung ke polisi, baik. Iya, waktu itu ada petugas masalah, sudah datang petugasnya. Terus kalau sama Pak Polisi dikasihkan sama supirnya Mbak Vanessa gitu.
Jadi bisa dikonfirmasi bahwa pada saat itu Gala posisinya terlempar dari mobil begitu Pak? Yang saya tahu Mas, saat itu Gala sudah ada di bangku depan mobil abu-abu itu. Oh, sudah berada di mobil lain begitu Pak ya? Iya, Sendirian iya, pada di saat mobil itu? lain. Bagaimana Mas? Sendirian Gala pada satu di depan? Sendirian, iya sendirian. Dengan kondisi dia menangis, terus saya dengar, begitu langsung saya angkat gitu Mas. Oke. Bapak kalau mungkin ingin berpesan mungkin kepada Gala, mungkin ia belum mengerti pada saat ini, mungkin suatu saat ia bisa menonton kembali begitu, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada Gala? Sebatas rasa kemanusiaan saya, mungkin karena hal yang tragis kayak gitu, tetap saya kangen Mas. Saya ingin suatu ketika saya berjumpa dengan anak itu. Baik. Cuma itu, dan saya berterima kasih atas pujian seluruh warga netizen yang telah memuji-muji saya. Tapi itu cuma sebatas kemampuan saya Mas.